Nama saya Uli Auliani Habibah dengan nomor induk mahasiswa 185030112, kelas C angkatan 2018, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Denny Hermain MSN dan Bapak Tia Irawan SPD MAP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia, terkhusus pada poin faktor penting yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi atau bahasa negara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional, bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda yang berbunyi sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam ikrar pertama dan kedua dengan ketiga memiliki perbedaan di kata mengaku dan menjunjung. Pada ikrar pertama dan kedua mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Artinya bahwa tanah air dan bangsa kami itu hanya satu, yaitu Indonesia. Sedangkan pada ikrar ketiga menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu telah digunakan sebagai bahasa yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dengan berbagai kulturnya. Bahasa Indonesia terkenal dengan perbedaan suku, perbedaan budaya, tapi bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Profesor Dr. Slamet Mulyana mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa nasional. Kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya di sini. Faktor yang pertama yaitu sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubung antara individu. Jadi pada intinya bahwasanya bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan yang sudah digunakan sejak berabad-abad tahun sebelumnya. Faktor yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari, tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Jadi, mengapa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa nasional? Karena bahasa Melayu itu sangatlah sederhana dalam mempelajarinya. Tidak ada tingkatan dalam pemakaian bahasa, ataupun tidak ada istilah dalam bahasa Melayu yaitu bahasa kasar dengan bahasa halus. Contohnya dalam kata silahkan ke depan, kata ke depan. Pemakaian ke depan untuk semua kalangan sama, baik kita memakainya atau menyuruh keluarga kita atau teman kita, silahkan ke depan. Nah, pemakaiannya sama, semuanya silahkan ke depan. Tidak ada tingkatan atau tidak ada istilah bahasa kasar dan bahasa halus. Faktor yang ketiga yaitu faktor psikologis,
yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya, ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Di sini, mengapa suku bangsa Jawa dan Sunda menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Karena mereka mempunyai dasar yang mendasari akan manfaat dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang tidak menimbulkan persaingan antar bahasa daerah, dan juga mereka mengikhlaskan atau mengabaikan bahasa ibu atau kesukuannya demi cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita nasional. Bukan berarti mereka tidak mementingkan bahasa daerah atau bahasa ibunya, tapi mereka meninggikan bahasa nasional di atas bahasa daerah demi demi mewujudkan cita-cita yang tinggi, dan juga mereka sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Dan selanjutnya, faktor yang keempat yaitu kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Jadi intinya pada faktor keempat ini bahwa bahasa Indonesia sudah sanggup untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti luas. Jadi bahasa Indonesia memiliki kesanggupan, oleh karena itulah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Karena sudah dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Poin selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, seperti yang sudah saya bahas di awal. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Di sini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia kepada bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu kita pelihara dan kita kembangkan terus. Begitu pula rasa bangga dalam memakai bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik agar tidak tercampuri oleh unsur-unsur bahasa asing. Pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing masih sering kita temukan. Contohnya, servis televisi. Terdapat pencampuran bahasa, yaitu kata servis dari bahasa asing, bahasa Inggris, dan televisi dari bahasa Indonesia, atau kata supermarket, minimarket yang sering sekali kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
merupakan wujud sebagai identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Indonesia dikenal dengan salah satu negara multikultural, yaitu negara yang memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Di sini bahasa Indonesia dapat menunjukkan fungsinya sebagai alat pemersatu, yaitu bahasa Indonesia dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, dan juga bahasa ibunya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya. Bahasa Indonesia mampu memperhubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda bahasa ibunya dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar, sehingga kesalahpahaman antara individu atau kelompok tidak pernah terjadi. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara atau resmi. Fungsi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sudah tertuang dalam naskah proklamasi. Secara otomatis, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah aspek seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Bukan hanya itu saja, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan seperti MPR, DPR, dan yang lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato kenegaraan juga ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya di keadaan tertentu ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris demi kepentingan komunikasi antar bangsa. Fungsi yang kedua, sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Pemakaian bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan termasuk fungsi dan kedudukannya berdasarkan bahasa kenegaraan. Penggunaannya diterapkan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hal ini juga mencangkup bahasa pengantar yang digunakan para guru dan juga buku-buku cetak yang memuat materi belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali di daerah-daerah bahasa tertentu seperti daerah bahasa Sunda, Jawa, Bali, Makassar, Madura. Bahasa pengantarnya yang digunakan yaitu bahasa daerah masing-masing hanya sampai tahun ketiga pendidikan dasar. Fungsi yang ketiga sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang sama. Fungsi yang keempat, sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang mampu digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipakai untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan umum, maupun melalui sarana-sarana di luar lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.